Tangan kanan saya ini dipijak, dan leher saya, dada saya dipijak, kaki saya dipijak oleh beberapa orang. Ini masih ada bekas mukanya ada di sini, Bang. Kalau mereka mau tarik atau mau merampas mobil kita, ya mana surat dari putusan Pengadilan. pengadilan? Saya mau melapor ke bagian SPKT, tapi bagian SPKT menolak menerima laporan saya dan penganiayaan yang saya terima. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Sebelum mulai, karena acara Knalpot, sponsor kita Bantu Teman adalah Potland Indonesia. Lokasi dagang mereka ada di Geraha Bintaro. Kalau kalian ada kesempatan ke Bintaro, butuh pot, bisa mampir ke tempat mereka ini. Nah, bersama kita ada orang berani lagi nih, ya kan? Namanya Bang Joniar. Anda pernah ingat dulu waktu kita bahas Benny Edward yang berani mengungkap pungli? Benny Edward nggak sendiri waktu itu. Dia berdua dengan seorang teman. Temannya nih sekarang udah bersama kita, udah pakai kupluk merah. Halo, Bang Joniar. Ya, Bang. Lagi di Medan nih ya? Di Medan, Bang. Oh, hari-hari ngojol ya, ngojol. Iya, Bang. Dan ada juga usaha jual-jual paket internet, Bang, jual pulsa. Oke. Nah, terus kamu di penjara bersama Benny berapa lama? Sekitar 8 bulan, Bang. 8 bulan ya. Saya nggak bongkar ceritanya. Benny udah cerita banyak. Tapi saya dengar kamu setelah lepas dari penjara mengalami beberapa kejadian lagi. Apa aja itu? Ini sebenarnya rekaman yang tahun lalu yang Ya. saya sama Bang Benny. Oh, ini justru sebelumnya ya? Sebelumnya kejadian itu videonya Oke. sebenarnya kejadian 16 Agustus 2020 sebelum kami ditangkap. Mereka ulang kami buat di depan Polres Tanah Karo. Oke. Ceritanya bagaimana itu? Saat itu pada tanggal 6 Januari 2016 ada 2 unit mobil kita yang dipinjamkan tujuan ke Tanah Karo, Brastagi, Gundaling. Saat tanggal 6 itu ya ternyata mobil kita dihadang oleh beberapa oknum debt collector. Mereka mau merampas mobil kita. Oke. Alasannya apa? Alasannya memang ya mobil kita ada beberapa bulan ya, hanya sekitar hampir 2 bulan Belum bayar? nunggak pembayaran. Oke. Apa pernah disurati sama perusahaan leasing? Belum pernah disuratin, tapi mereka langsung melakukan penarikan, pencegatan gitu aja, Bang. Oh, penarikannya apa? Pencegatannya gimana itu? Di gunung di Brastagi, Gundaling, Bang. Enggak, langsung dihadang, dirampas atau bagaimana? Mau dirampas, kunci mobil mau dirampas, mau ditarik mereka aja. Tapi gitu saya ditelepon, saya menghubungi supir yang meminjam mobil kita, saya arahkan ke Polres Tanah Karo supaya mendapat perlindungan. Sampai di Polres Tanah Karo ceritanya bagaimana? Sesampai Polres Tanah Karo, saya bilang tunggu. Gitu saya nyusul dari Medan, saya sampai di sana sekitar sore. Ternyata kita bukannya mendapat perlindungan, malah dari bahasa mereka bilang itu ada video rekaman juga. Mereka ya bilang
waktu saat di SPKT supaya minta ya dititipkan aja lah mobil di sini, nanti masalah prosesnya segala macam ya nanti di Medan. Saya bilang oh tidak bisa kan, kalau mereka mau tarik atau mau merampas mobil kita ya mana surat dari putusan pengadilan, surat fidusianya itu saya minta, tapi mereka tidak bisa menunjukkan itu Bang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dan lama di situ kita lakukan negosiasi, ternyata tidak ada hasil. Jam 11 malam mereka melakukan paksa penarikan mobil kita. STNK dan kunci mobil masih ada sama kita. Dan didukung oleh si polisi Tanah Karo itu. Iya. Didukung dengan ya mobil derek yang mereka gunakan itu mobil derek Lantas Polres Tanah Karo. Oh, jadi malah mereka menggunakan mobil Polres Tanah Karo. Iya, betul. Untuk merampas mobil yang tidak ada putusan pengadilan. Iya. Jadi perampasan mobil itu didukung oleh si polisi di Polres di Tanah Karo itu ya? Iya, betul Bang. Awal mulanya seperti ini. Penganiayaan yang saya lakukan karena mobil saat mulai diangkat, di situ saya udah mulai teriak. Jangan diangkat, jangan diangkat, saya teriak. Tapi ya sekitar itu bilang ini kantor polisi, jangan teriak-teriak. Mereka bilang seperti itu. Dan saya katakan gitu, saya mobil saya udah sampai di atas, saya teringat kunci mobil derek saya ambil. Kunci mobil derek saya ambil, saya pegang, saya taruh di pergelangan jari, pergelangan tangan, saya mau pengen pertahankan. Ternyata alhasil saat saya mau pengen pertahankan, saya dijegel, saya dianiaya, dirampas kunci mobil dengan tangan saya, tangan kanan ya, tangan kanan ini saya masih ada bekas cacatnya, bekas lukanya ada Bang. Anda diapain? Dipukuli? Tangan kanan saya ini dipijak dan leher saya, dada saya dipijak, kaki saya dipijak oleh beberapa orang. Ini masih ada bekas lukanya ada di sini Bang, ada cacat. Berapa orang itu? Saya tidak bisa nyetir. Dari debt collector semua? Iya. Waktu penganiayaan saya dijegel saya terletak di depan, nggak jauh, udah setengah meter di depan polisi itu. Saya dianiaya, dilakukan perampasan kunci mobil. Dijegel tuh apa? Itu bahasa Medan itu. Kita nggak ngerti itu ya, dijegel. Ditekel, dijatuhkan ke aspal, ke jalan depan. Jadi Anda dijatuhkan sampai ke aspal? Iya, leher saya dipiting ya, di bahasa Medannya dipiting, itu saya dijatuhkan. Ya kalau di Jakarta piting juga. Masih masuk lah itu kalau piting. Iya, supaya saya jatuh ingin merampas kunci mobil. Oke. Berapa orang itu? Untuk debt collectornya sekitar yang melakukan penganiayaan sekitar 3-4 orang. Debt collector yang hadir di situ belasan orang Bang. Itu terjadi beberapa polisi bagaimana? Beberapa polisi di situ hadir juga, beberapa polisi yang bertugas SPKT dan juga proposnya juga ada di situ. Mereka melihat ya? Melihat. Jelas ada di gambar itu, mereka melihat. Video itu ada. Dan mereka diam aja semua? Iya. Karena mereka tahu mulai ada gejala saya handphone. Waktu saat saya merekam, saya berikan kepada teman. 2 orang saya bawa saksi dari Medan. Saya berikan. Ya. Sepertinya saya ada dugaan bakal mau dianiaya. Handphone itu merekam on terus. Jadi handphone mereka waktu saat kejadian mereka mau pengen rampas sebenarnya handphone itu. Tapi untungnya nggak jadi diambil ya? Nggak berhasil. Setelah peristiwa itu, Bang Jonier apa pulang? Waktu saat peristiwa ada mobil udah pergi, dibawa lari ke Medan, saya mau melapor ke bagian SPKT, tapi bagian SPKT menolak menerima laporan saya dan penganiayaan yang saya lakukan, yang saya terima. Jadi polisi di Polres Tanah Karo melihat kejadian tersebut, tidak melerai, dan Anda sendiri ketika mau melapor itu tidak diterima? Tidak diterima. Dan pada saat itu juga, pagi itu juga, sekitar jam 3 pagi, saya langsung buat laporan ke Polda Sumatera Utara. Di Medan?
di Medan. Diterima baru. Diterima baru dan diminta supaya saya divisum di Rumah Sakit Estomihi, Jalan Sisinga Mengaraja Medan. Terus kasusnya, laporan Anda jalan? Seterusnya laporannya, ya berapa kali mereka coba menghubungi saya bilang, akhirnya Polres Tanah meminta supaya saya kembali, supaya diperiksa. Saya diperiksa di Polres Tanah, tapi saya katakan, saya tidak mau. Saya kalau mau saya diperiksa di Medan. Kenapa kalian periksa lagi kembali saya ke sana? Sementara kalian dari awal sudah menolak. Kenapa harus ke Tanah Karo lagi? Polisi Tanah Karo itu diperiksa sama Propam di Polda Medan, Polda Sumut. Iya. Saya bersedia diperiksa. Izin bang, saya bersedia diperiksa di Medan oleh Polres Tanah Karo, itu saya mau. Iya. Enggak sih, polisinya kan Anda laporkan juga ke Polda kan, karena mereka membiarkan Anda dipukuli. Enggak, Anda nggak melaporkan itu? Ada bang, saya juga melapor ke Propam Polda, tapi ya sampai saat ini ya proses itu tidak ada, bagaikan di PTS kan. Nggak ada kabarnya ya? Iya, karena mereka ngotot supaya saya diperiksa di Polres Tanah Karo bang. Oke, terus kasus perampasan mobil itu juga nggak ada ceritanya? Tidak ada juga, dan sempat beberapa kali saya lihat mobil itu berkeliaran di kota Medan. Oh, pernah cari tahu nggak tuh mobil dijual atau apa? Itu belum. Saya lihat pengemudinya lain berkeliaran itu. Saya nggak berani. Saya juga kan nggak berani sentuh lagi mobil itu. Biar karena proses hukum, saya berharap seperti itu. Nah, terus kan Anda kredit mobil itu sama perusahaan leasing. Iya. Ceritanya bagaimana tuh perusahaan leasing? Ya keputusan leasing nggak ada bang. Ya begitu aja. Ya. Jadi duit Bang Jonier hilang dong, yang sudah bayar sebelum-sebelumnya. Saya udah bayar sekitar 2 tahunan bang. Berapa juta itu semua? 2 tahunan sekitar 24 bulan kali 4 jutaan per bulan bang. Hilang tuh sekarang ya? Ya sekitar 100 juta lebih bang. Terus perusahaan leasing nggak pernah mengembalikan duit itu ke Anda? Tidak ada, sampai saat ini tidak ada perusahaan leasing menghubungi atau melakukan komunikasi dengan kita bang. Perusahaan apa itu namanya? PT ACC. Oh, PT ACC. Astra Company. Oh iya. Itu kan perusahaan besar tuh. Mungkin agen-agennya di lapangan itu ya? Iya. Anda laporkan aja ke perusahaannya di Jakarta. Ya bang, kita ada pengen sih buat laporan juga. Kemarin kita ada surati juga ke Kapolri. Kita surati ya sampai sekarang ya balasan itu tidak ada bang. Kalau ke Kapolri ketinggian bos. Suratin aja PT ACC-nya, pasti ada pimpinan perusahaannya, ada bagiannya di Jakarta, itu pasti ditindaklanjuti nanti. Ya mungkin dengan adanya video ini dan dibantu oleh Bang Aris, saya berharap ya bisa diteruskan bang. Iya, coba nanti kita bantu, abang kirim aja informasinya ke tim saya, nanti kita bantu lah. Tapi hasil di lapangan tuh seperti itu ya. Mobil diambil, pakai di jegal, dipiting, biarpun di depan polisi, itu dibiarkan, lapor dibiarkan, besokannya mobil udah dipakai jalan-jalan sama orang lain ya. Betul. Itu kalau debt collector itu di seputaran Tanah Karo itu luar biasa banyaknya bang. Mereka mengincar-incar kendaraan yang menunggak beberapa bulan pun, 1 bulan lebih pun, yang mereka cari-cari itu bang. Ya, tapi itu kan resiko mereka kasih jual mobil leasing dengan uang muka yang rendah ya begitulah. Ya kan? Ya. Kita juga gini bang, ada beberapa unit mobil kita kredit ya. Ada yang dari perusahaan lain, leasing lain, ya bisa kasih toleransi kita untuk mereka ada komunikasi. Walaupun ada sampai 4 bulan, kadang lebih 6 bulan,
mereka kasih toleransi kepada kita untuk melakukan pembayaran. Kalau kita ada rezeki, ya kita bisa doublekan pembayaran. Iya. Ya saya berharap sih ya kiranya ya mobil itu, kalau itu mobil atas nama saya ya dikembalikan lah. Iya. Bukan saya tidak mau bayar. Saya pasti akan bayar. Saya utang saya tetap tanggung jawab, Bang. Oke. Dan saya berharap proses penganiayaan yang saya alami ya ditindak tegas, dan oknum-oknum yang melakukan pembiaran terhadap saya dianiaya kiranya mereka juga ditindak tegas. Kalau bisa ya mereka dipecat, Bang. Karena mereka Oke. ada dugaan membackingi debt collector. Baik, baik, baik. Baik, Bang Joniar, orang-orang baik sekalian, ini cerita rakyat. Bagaimana Joniar, orang yang hari-hari ada di jalanan, sama seperti Anda semua, punya kesulitan-kesulitan yang alat kerjanya justru diambil juga, dan dia mengalami kesusahan tambahan. Sepertinya cerita ini bukan cerita yang sulit dipahami atau asing. Cerita ini pasti juga ada mungkin kejadian di Anda. Meskipun saya nggak berharap Anda mengalami hal seperti ini. Tapi yang jelas, cara menangani masalah oleh orang-orang yang kemudian merampas mobil tanpa surat teguran, tanpa putusan pengadilan, intinya tidak mengikuti proses hukum, dan semua pelanggaran itu terjadi di depan orang-orang berseragam yang mengaku sebagai penegak hukum, dan sudah dilaporkan ke atasannya, juga tidak ada proses hukum, ya kan? Kalau kata orang Medan barangkali mau jadi apa kita ini, ya kan? Ya, jadi kawan-kawan sekalian, orang-orang baik yang sedang menonton Knalpot, silahkan berbagi cerita Anda ke kita. Nanti kita bisa buka ruang Knalpot ini untuk Anda bercerita. Tapi untuk melanjutkan pesan yang ada di pikiran saya kepada Anda semua, bahwa peristiwa ini nggak bisa dibiarkan, harus ada pertanggungjawaban buat orang-orang yang merampas, melakukan penganiayaan, dan para penegak hukum yang membiarkan peristiwa ini atau peristiwa yang dialami Bang Joniar itu terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kita akan ketemu lagi orang-orang baik sekalian di acara Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Jangan lupa Potland Indonesia. Sampai ketemu lagi. Bang Joniar, makasih ya.